Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di sini di kelas Data Science. Yang kali ini kami akan membahas atau melakukan brainstorming lagi bersama AI dan juga dengan sumber-sumber tertentu tentunya. Yang kali ini kami akan berfokus pada tema atau materi yaitu data mining tentang evaluating classifiers yang memang sudah kami pelajari pada kelas sebelumnya. Tapi di sini kami akan mencoba refresh kembali dan mencoba mendalami lebih lanjut menggunakan tools-tools dan sumber-sumber yang ada agar dapat memperkuat fundamental dasar kami dalam mengerjakan mata kuliah ini ataupun mempelajari mata kuliah data science. Sebelum itu perkenalkan, saya Muhammad Farel Fatir dan Dan saya Alivia Fazil Kanisa. oke, kali ini kita langsung saja ya mulai sesi eh, pembelajaran kali ini. Nah, langsung saja. Jadi karena kemarin kita coba review dulu ya, Lip. Kemarin itu kita sudah belajar materi apa aja. Jadi nanti kita tinggal tarik keywordnya dan langsung kita serahkan kepada AI untuk belajar. Jadi kemarin kita itu Lip sudah belajar soal data mining atau evaluating classifier. Nah, jadi seperti biasa ya selalu ada life cycle-nya yaitu CRISP-DM dan di sini kita sudah diberi contoh-contoh nih terkait example of classification task. Terus juga ada dua step dari aktivitas yang ada pada classification yaitu step induktif dan deduktif serta pengembangan lainnya. Nah, yang kemarin sempat di-highlight itu bagaimana cara kita menghitung dari validation, bootstrap, lalu juga seperti precision, recall, dan F-measure yang sudah kita tentukan sendiri. Ada yang nilainya false positif, true negatif, true positif, dan juga false negatif yang punya rumusnya tertentu. Nah, dari materi ini kita sudah mendapatkan ya eh, 5 keyword utama yang akan kita gunakan, yaitu yang pertama validation scheme yang akan kita telusuri lebih lanjut, confusion matrix, performance matrix, ROC, curve, and AUC, underfitting, overfitting, dan hyperparameter tuning. Jadi ini dihitung jadi satu ya, meskipun dia itu tetap satu keyword. Nah, jadi langsung saja ya, Olip ya. Kita coba langsung saja kita berikan ini ke AI. Nah, jadi kita sudah siapkan promnya juga seperti biasa di sini. Nah, seperti biasa di sini strukturnya kita memposisikan AI sebagai dosen sains data dan juga menjelaskan definisi, perbandingan, kelebihan kekurangan, contoh skenario nyatanya serta tambahan-tambahan lainnya memang tidak kalah penting untuk kita pelajari. Jadi memang sudah secara komprehensif lah prompt ini digunakan. Nah, jadi langsung saja. Mungkin sambil mencari. Oke, kita tunggu aja ya karena memang mungkin lebih cepat ya sekarang. Oke, mungkin bisa dibaca ya, Lip ya. Bisa kita awali Iya, dulu, Lip. Silakan, silakan. berarti kita sekarang membahas data SIMS ya. Yes, betul. Data SIMS Validation scheme. yaitu mm, data SIMS yaitu teknik membagi dataset menjadi subset untuk melatih atau training dan menguji tes atau validate model machine learning. Tujuannya yaitu estimasi kinerja generalisasi mengetahui bagaimana kinerja model pada unseen data, kemudian mencegah overfitting dan underfitting, memastikan model tidak sekedar menghafal data training tapi memahami polanya. Kemudian tujuan terakhir itu hyperparameter tuning memberikan metrik yang objektif untuk memilih parameter terbaik dari model. Kemudian ada jenis-jenis validation sim, yaitu pertama ada hollow method. Data dibagi menjadi acak menjadi 2 atau 3 bagian, yaitu ada training set, validation set, dan test set. Nah, kapan ini digunakan? Dataset sangat besar, jutaan baris, di mana satu split saja sudah cukup representatif atau butuh komputasi yang sangat cepat. Kemudian trade-off, komputasinya paling murah, namun variansnya estimasinya tinggi karena bergantung pada data mana yang masuk ke testset. Jadi jika datanya kecil, kita bisa jadi kehilangan informasi penting untuk training. Oke, jadi ini alurnya juga ya, pseudocode-nya ini yang ada di sini. Iya, Itu secara utuh itu semacam menggambarkan proses-prosesnya. Jadi yang pertama itu data itu diacak dulu setelah kita dapat datanya.
Nah, ternyata dalam pengolahan datanya itu kita tuh harus memisahnya dulu nih. Gak mesti semua data atau 100% dari data itu kita gunakan untuk training atau kita latih dengan model tertentu. Iya, Tapi itu dipisah dulu. Nah, contohnya kalau di holdout ini dia bakal pemecahnya dulu 80% data itu sebagai data train atau yang bakal dilatih. 20%-nya sebagai data test atau sebagai ya latihan soalnya ibaratnya. Dan belajarnya itu ada 80% tadi. Nah, ini ada latih model pada data train, hitung metrik evaluasi pada dataset. Kemarin juga sempat disinggung ya pada PPT yang pernah kita pelajari juga. Jadi ada hold out method. Nah, ini jadi given data is randomly partitioned into two independent set. Jadi pembagiannya tuh bisa 70 banding 30, 2 per 3 atau 1 per 3. Gitu. Nah, jadi memang ternyata training set itu buat model construction-nya, kalau test set itu buat ngetes seberapa kuat akurasinya. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, ini boleh nih yang kedua, Olip. iya, ini jenis kedua. Ada K-fold cross validation atau CV. Di sini itu dataset dibagi menjadi K bagian atau folds yang sama besar. Kalau tadi 70-30 atau yang lain sebagainya, ini menjadi sama besar, 50-50. Jadi proses training dan validasi diulang K kali, di mana setiap iterasi menggunakan vote yang berbeda sebagai test set dan sisanya sebagai training set. Kapan ini digunakan? Dataset berukuran yang sedang aja, merupakan gold standard untuk sebagian besar masalah machine learning umum. Kemudian trade-off-nya, bias estimasinya rendah, karena semua data pernah jadi test set, kemudian komputasi lebih mahal. Nah, ini logikanya kurang lebih seperti ini di pseudocode-nya Rel. Oke. Nah, ini untuk pseudocode-nya. Jadi dia bagi datasetnya menjadi K Hmm. subsets atau fold. Nah, jadi dari I hingga satu, dari I dari satu hingga K, itu dia bakal melakukan fold-nya itu ke I sebagai validation set. Nah, jadi ini adalah set yang memang digunakan untuk validasinya. Nah, nantinya sisa dari K kurang satunya atau K min 1-nya itu volts-nya digabung sebagai training set. Jadi dia sudah ada validation set, training set, dan kemudian dia bakal latih model dan catat skornya. Rata-ratakan skor dari K iterasi. Nah, contohnya itu sudah ada, sepertinya belum dijelaskan ya kalau Hmm. yang ini ya. Oh ini, Ini, jadi CV ya, kan memang CV itu termasuk iya, cross validation tapi memang dicah lagi. Nah, contohnya juga ada yang kedua ya. Yang ketiga itu ada certified key vault iya. CV. Jadi key vault ini memastikan tiap vault memiliki proporsi target yang sama dengan proporsi pada keseluruhan dataset. Jadi digunakannya waktu masalah klasifikasi terutama jika data imbalance atau distribusi kelas tidak seimbang. Nah, contoh data yang imbalance itu ya ibaratnya kita punya data yang valid, ada yang validnya itu lebih banyak daripada yang nggak valid. Jadi si sistem ini ibaratnya belajar ya yang valid aja. Jadi dia ketika dikasih data yang nggak valid, itu dia cenderung menghafal. Jadi potensi terjadinya overfitting atau underfitting. Contohnya kayak apa ya? Kalau yang pernah aku lihat itu Lip, kayak ada gambar yang apa ya? Misal kita mau bandingin nih antara gambar yang botol atau bukan. Ya kita ngasihnya semuanya data botol. Sedangkan kita nggak ngasih data-data yang selain botol juga. Nah itu juga nggak Hmm. boleh sebenarnya karena bisa jadi imbalance. Karena nggak seimbang. Harus Iya. pas lah antara keduanya. Oke, boleh lanjut Liv. Yang CV yang lain. Ini jenis yang lain, leave one out cross validation. Nah, ini kasus ekstrim dari K-fold di mana K sama dengan N atau jumlah total data. Jadi, setiap iterasi menyisakan tepat satu observasi sebagai dataset. Kapan yang digunakan? Ketika dataset ini sangat kecil. Misal, eksperimen klinis dengan kurang dari 50 sampel. Nah, ini berbanding jauh dengan tadi yang sampai berjuta-juta baris gitu ya. Terus kemudian ada trade-off, jadi biasanya hampir nol, namun komputasinya sangat mahal karena melatih modelnya n kali, itu jumlah detail data kali, dan variansinya bisa sangat tinggi karena dataset terlalu kecil. Jadi satu observasi bisa jadi outlier. Oke, sebentar ya aku. Oke, sebentar ya aku mau coba Kemudian tes sound. uh, Bisa, bisa, bisa. ada halo. Lanjut, lanjut. Kemudian jenis berikutnya ada time series atau rolling CV.
Jadi mengevaluasi data yang memiliki ketergantungan temporal waktu. Kita itu nggak boleh melakukan random split karena akan menyebabkan kebocoran masa depan atau memprediksi masa lalu menggunakan masa depan. Nah, ini kapan digunakan? Data saham, cuaca, atau data forecasting berbasis waktu. Karena kalau memprediksi masa lalu menggunakan data masa depan kan mungkin nggak selalu akurat gitu outputnya ya. Kemudian trade-off, melindungi dari look ahead bias. Jadi seringkali vote awal itu memiliki data training yang sangat sedikit, kecuali menggunakan sliding window. Kemudian ini ada contoh pseudocode-nya atau logiknya. Oke, di Iterasi sini 1 pada waktu 1, tesnya pada waktu 2. Kemudian iterasi 2, train pada waktu 1 dan 2, tes pada waktu 3. Iterasi 3, train pada waktu 1, 2, dan 3, tesnya pada waktu 4. Ya, kurang lebih ini gimana ya, Rel? dia tuh kayak kalau yang aku dapat ya sesuai judulnya forward chaining, dia tuh bakal ngambil satu Mm-mm. per satu. Jadi tiap iterasi pertama dia bakal ngambil di tes waktu itu kedua. Jadi dia tuh Mm-mm. bakal apa ya? Yang tesnya yang waktu di depannya, tapi trainnya waktu di belakangnya. Jadi kalau Mm-mm. tesnya 5 berarti ya kalau tesnya waktu 5 berarti trainnya satu 2 Pada 3 1, 4. 2, 3, 4. Yes, begitu. Sama juga ada nested CV ya. Kalau nested CV ini memiliki dua key vault atau loop dalam inner untuk tuning hyperparameter, loop luar atau outer untuk mengevaluasi performa model final. Nah, digunakannya itu ketika data terbatas dan kita perlu melakukan hyperparameter tuning sekaligus estimasi kinerja global. Ini ya lebih ke nested CV ini lebih work well buat datanya yang memang lebih sedikit ya dibanding data yang lain. Jadi harus dibuat tuning yang lebih kuat. Nah, ini contoh kasus dunia nyatanya gitu. Nah, contohnya kalau di sini ada deteksi penipuan kartu kredit, deskripsinya itu ada 99% transaksi normal dan 1% penipuan. Nah, ini imbalance nih kayak yang kita jelasin tadi nih, yang barusan aku jelasin. Jadi, cara yang paling benar buat dipakai itu adalah stratified key vault cross validation. Memastikan 1% penipuan tersebut terdistribusi merata di setiap vault supaya memang data yang imbalance ini ya ibaratnya bisa dibuat lebih balance gitu. Mungkin yang lain bisa dijelaskan juga yang tiga contoh di bawahnya ini. Ada prediksi harga saham juga. Jadi harganya itu dipengaruhi tren hari-hari sebelumnya. Makanya kita menggunakan metode time series split, yaitu untuk mencegah model belajar dari harga besok untuk memprediksi harga hari ini. Kemudian ada kasus diagnosa penyakit langka. Nah, biasanya kan penyakit langka pasiennya sedikit ya, makanya kita menggunakan LOCV, yaitu untuk memaksimalkan data yang dipakai untuk di training di setiap iterasi. Yang terakhir ada image classification, pasti kan ada beberapa banyak gambar ya, nggak beberapa sih sebenarnya sampai sejuta gambar gitu ya. Makanya kita menggunakan metode holdout. Jadi komputasi K-fold akan memakan waktu berbulan-bulan, makanya holdout 90/10 itu sudah cukup stabil. Oke, ini kan kita sudah paham ya contoh kasus nyata. Nah, ini ada contoh Iya. implementasinya juga. Ini mungkin sebenarnya lebih sedikit lebih kompleks karena ini menggunakan eh, library ya. Ada NumPy, terus juga pakai sklearn ya pastinya. Karena memang di sini ada juga nih, ada train test splitnya juga. Terus juga ada, oke dia menggunakan ini ya langsung import aja ya. Cara apa? Iya. Algoritma-algoritma yang ada. Terus juga ini ya, dummy data ada holdout speed. Oke, jadi contohnya gini nih. Dia tuh pakai test size-nya tuh 0,2. Berarti train test splitnya itu adalah 0,8 gitu kan. Kalau pembagiannya begitu. Nah, selanjutnya ada pipeline-nya. Ini ada contoh masing-masing dari algoritmanya. Begitu. Nah, mungkin di sini sudah ya. Sudah terjelas semua dan ini mungkin bisa kita pelajari lebih ini lagi Iya. karena kita fokus ke fundamentalnya. Nah, sekarang kita bakal coba lihat ya Ke keyword yang kedua ya. keyword yang kedua ya. Keyword yang kedua itu adalah confusion matrix. Jadi mari kita baca. Confusion matrix. Oke, mari kita langsung saja gunakan promnya dan kita boleh cari-cari confusion matrix. Udah berapa menit? Oke, sudah 14 menit. That's good. Nah, ini ada confusion matrix seperti yang dijelaskan tadi ya. Ada true positif, false negatif, ada true negatif juga, false positif. Nah, ini contohnya semacam kalau true positif berarti itu datanya benar, hasilnya benar.
Kalau true negatif berarti datanya benar, tapi hasil klasifikasinya salah. Kalau Salah. false positif, hasilnya datanya salah tapi hasilnya malah benar. Datanya Kalau salah, hasil false benar. negatif, kalau false negatif dia dua-duanya nggak benar. Contohnya kayak gini ya, yang ada di PPT yang udah disajikan. Positif jelas dia hamil dan dia perempuan. False positif dia hamil tapi dia laki-laki, ini Hmm. salah. False negatif datanya salah tapi hasilnya salah tapi datanya salah gitu. Kalau true negatif ini ya datanya Hmm. tapi ya ini ya begitulah true negatif dia salah. Analoginya sih Ini simpelnya ya. iya simpelnya. Aduh. Nah ini juga ya, ada ya tabel-tabel tadinya. Nah sekarang kita langsung aja coba dibaca dulu pengertian Langsung awalnya. ke Boleh dibaca Lip? Gemini. Yes, Maria. Kemudian ya dari pengertiannya dulu, confusion matrix yaitu tabel yang merangkum performa model klasifikasi dengan membandingkan nilai prediksi model terhadap nilai aslinya atau ground truth. Nah, matriks ini itu menunjukkan dengan persis jenis kesalahan yang dibuat oleh model. Hmm, Nah, untuk klasifikasi binary dua kelas, misal positif dan negatif, matriks ini berukuran 2 kali 2 dan terdiri dari 4 komponen. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Farel, ada itu positif, yaitu model memprediksi positif karena data aslinya memang positif. Nah, untuk true negatif, model memprediksi negatif, tapi data aslinya memang negatif. Dan kemudian ada false positif. Tadi model memprediksi positif outputnya, padahal aslinya negatif. Nah, untuk false negatif, type 2 error yaitu model memprediksi negatif, padahal aslinya positif. Gitu. Oke, nah kita kan udah paham nih seperti yang dijelaskan tadi. Hmm, Nah, udah ini ada paham nih. contoh Sip. langkah demi langkahnya, nih, contoh numeriknya. Misal kita punya 10 email dan kita pengen prediksi email tersebut apakah spam. Spam itu positif. Dan yang bukan Mm-mm. spam atau yang ham ternyata Negatif. negatif. Jadi kita punya data nih. Datanya tuh spam, ham seperti yang dijelaskan ini. Dan ada prediksi modelnya. Nah, prediksi modelnya, oke, ini perbandingannya ya. Kita tinggal kaitin aja. Spam Hmm, ketemu spam. Berarti dia kan hasilnya true positif. itu Kalau positif. ham ketemu spam, berarti ini true, tapi hasil email Ini kedua yang false, harmful, yang false bentar. tapi hasilnya malah Oh positif. iya. Nah, kalau yang ketiga aktual ya memang spam, tetapi hasilnya ya salah, prediksinya malah ya berarti Mm-mm. false negatif. Ya kurang lebih begitu caranya ya. Jadi kita ada nilainya. Nah, TP, TN, FP, Hmm. FN itu punya nilainya. Kalau dia true positif dia itu 4, true negatif 3, FP 2, sama false negatif itu 1. Jadi dia punya apa ya? Punya nilainya sendiri yang nanti itu bisa kita kalkulasiin jadi confusion matrixnya gitu. Yang ada F1, recall, F measure, recall sama satunya lagi itu ya. Nah, ini juga apa ya? Ini ringkasannya sih ya paling gampang. Kalau true positif itu spam, ditebak spam. Oke, betul. True negatif itu ham, ditebak ham. Betul. Yang nilainya negatif. Kalau false positif itu ham tapi ditebak spam. Kalau false negatif itu spam tapi ditebak ham. Oke. Nah, ini mungkin bisa dibaca juga ya, Lip. Gimana, Lip? Yang ekstensi Mm-mm. untuk multi kelas. Jadi, bagaimana jika kelasnya lebih dari dua? Misal klasifikasi gambar pada hewan, kucing, anjing, dan burung. Nah, matriksnya akan menjadi 3 kali 3 atau n kali n untuk n kelas. Nah, cara membacanya itu diagonal utama dari kiri atas ke kanan bawah adalah prediksi yang benar. Semua angka di luar diagonal utama adalah kesalahan klasifikasi. Jadi misal kucing, kolom anjing berarti kucing yang salah diprediksi sebagai anjing. Nah, normalisasinya saat dataset imbalance, melihat angka mentah bisa menyesatkan. Jadi kita menormalisasi matriks. Nah, yang biasanya per baris atau true labels agar nilai menjadi presentase 0 hingga 1. Jadi ini tuh akan memudahkan kita melihat dari semua data kucing yang asli itu berapa persen yang berhasil ditebak benar. Oke. Nah, ini juga ada koneksinya nih. Koneksi dari metrik turunan beserta rumusnya. Oh, Kalau akurasi itu caranya kita cari ya. tahu nilai dari true positif plus true negatifnya dibagi dengan true positif plus true negatif plus false positif plus false negatif. Jadi memang
sebenarnya akurasi yang benar itu nggak mesti tinggi ya kalau misalnya kita hitung atau lihatnya berdasarkan akurasi ini. Maksudnya tuh nggak mesti 100%, 90%, malah itu Iya. cenderung terjadi sebenarnya overfitting gitu tadi. Nah, makanya memang nilai-nilai yang bagus itu seperti 0,6, 0,5 dan juga data-data yang sekiranya nilai-nilai yang sekiranya itu memang bukan menunjukkan nilai tertinggi di antara skala tertentu. Ini ada juga contoh-contoh rumusnya ya. Jadi nanti kalau ngitung Mm-mm. ya gampangnya gini aja, ini recall-nya, specificity-nya, sama precision. Jadi kayak akurasi itu tentang persentase total tembakan yang benar. Kalau precision itu dari semua yang diprediksi positif, berapa yang benar-benar positif. Jadi dia kayak menghitung antara yang salah tebak, antara yang beneran bener gitu dari antara semua yang ditebak. Kalau yang Mm-mm. recall itu dari semua yang aslinya positif, berapa yang berhasil ditebak model. Fokus pada minimalkan efeknya. Kalau specify dari semua yang aslinya negatif, berapa yang berhasil ditebak negatif. F1 score rata-rata harmonis. Nah, jadi ini rata-ratanya ya F1. Ini kayak kita butuh keseimbangan antara false positif dan false negatifnya. Nah, ini juga bisa dibaca mungkin. Ada interpretasi praktis. Ini gimana ya, Rel? Nah, Tergantung pada bisnismu. Satu jenis error bisa jauh lebih mahal dari yang lain. Oh, ini ada berbagai kasus gitu ya. Nah, ya, kasus pertama ada kasus medis, misalnya deteksi kanker, false negatif atau kecolongan. Jadi pasien kena kanker tapi diprediksi sehat. Nah, ini bisa berakibat fatal kematian ya. Kemudian ada false positif, alarm palsu. Jadi pasien sehat tapi diprediksi kanker. Nah, ini berakibat tes lanjutan yang memakan biaya atau waktu, tapi pasien selamat. Kesimpulannya, kita harus meminimalkan false negatif karena kita butuh recall yang sangat tinggi. Nah, kemudian ada deteksi spam atau fraud kartu kredit. Untuk false negatif, ini kasusnya transaksi sah diblokir atau email penting bos masuk ke folder spam. Ini kan bisa berakibatkan mengganggu user experience ya. Kemudian ada false negatif, ada sedikit email spam masuk ke inbox atau penipuan kecil lolos. Jadi kesimpulannya seringkali bisnis itu lebih mengutamakan meminimalkan false positif agar si pelanggan itu tidak marah karena kita juga butuh precision yang tinggi agar tidak mengganggu si user experience. nah jadi conversion matrix itu jadi hal yang penting buat dilihat ya karena memang kalau misalnya kita bergerak atau menerapkan algoritma itu di bidang yang sangat penting, contohnya kesehatan bisa bahaya gitu kalau misalnya identifikasi itu Mm-mm. salah. Ya contohnya seperti kanker tadi. Dan ya sangat bahaya bahkan taruhannya itu juga nyawa. Jadi memang harus diperhatikan model yang digunakan, terus juga data-data set yang kita kumpulkan. Begitu. Oke, ini ada snippetnya ya, seperti biasa juga. Ini ada import pakai sklearn dan juga ada algoritmanya. Mungkin sekarang kita bakal coba lanjut lagi ya, Lip, ya, ke Mm-mm. keyword kedua. Keyword ketiga. Ya, ketiga. Oke, langsung saja kita lanjut ke keyword ketiga. Keyword ketiga yaitu adalah performance matrix. Kalau Performance metrics. kalau tadi kita menghitung apa namanya lebih ke matrix dari error atau confusion atau kebingungannya. Sekarang itu kita bakal bahas tentang performance metricnya ini. Performance metric ini seingat gue ya, soal bagaimana performa dari algoritma tersebut dihitung dalam sebuah hal tertentu. Ini kalau kita coba lihat mungkin sempat dibahas ya. Oke, kita coba cek lagi ya di sini. Oke, silahkan dibaca, Olivia. Iya. Nah, setelah kita membahas validation schemes dan membedah confusion matrix, sekarang kita tiba di pertanyaan nih, bagaimana kita tahu model kita itu benar-benar bagus? Jadi mengevaluasi model itu tidak hanya mengandalkan satu angka, tergantung pada tujuan dan bentuk datanya. Nah, makanya di sini ada uh, validation schemes. Makanya di sini ada apa tadi?
performance Performance matrix. matrix. Itu untuk menentukan seberapa baik dan seberapa performance model kita itu benar-benar bagus. Oke, nah ini ada metrik utama buat klasifikasinya ya. Karena kita sebelumnya udah kenal nih soal true positif, true negatif, dan false positif, dan false negatif. Nah, sekarang itu penjabaran matematis metrik turunan dari komponen tersebut. Jadi, akurasi itu adalah persentase tebakan model yang benar-benar secara keseluruhan. Yang benar secara keseluruhan. Jadi, akurasi itu dihitung dari true positif plus true negatif per true positif plus true negatif plus FP dan plus FN-nya juga. Jadi kalau precision itu seberapa akurat tebakan positif modelnya. Ini juga kita agak sedikit recall dan ada kaitannya dengan confusion. Nah, kalau recall itu kemampuan model menemukan kelas positif dari semua positif yang aktual. Ada spesifisitinya, kemampuan model mengidentifikasi kelas negatif dan juga F1 score. Kalau F1 score ini seperti tadi juga ya, sama balance akurasi. Rata-rata dari recall kelas positif dan recall kelas negatifnya tadi. Nah, ini juga ada jenis-jenisnya. Ini ada MCC nih, sempat dibahas juga dan menarik ya di sini kalau nggak salah. Ini kok ada deh. Itu tadi ada di atas deh. Ini kali ya. Ini. MCC, Matthews Korea. Oh, Bukan ya? bukan, beda. Tapi pernah dijelasin sama Pak Utomo di kelas ya. Nah, jadi ini adalah koefisien korelasi antara observasi dan prediksi yang sempurna. Jadi ini ada contohnya, ada ROC juga, ada PROC. Jadi ini adalah skala performance metric yang memang dilakukan dengan tujuan-tujuan tertentu. Jadi performance metric itu banyak. Kalau kita lihat di mana ya? Seingatku ada di. Nah, ini nih. Ini Animatius Correlation Coefficient. Pernah dibahas juga. Jadi sini banyak sesuai dengan kebutuhannya yang kita butuhkan. Next, boleh Lip lanjutkan Lip. Yang ini metrik utama untuk regresi. Gimana tuh? Jadi dia berbeda dengan klasifikasi yang outputnya kategori. Regresi itu memprediksi nilai kontinu. Jadi pertama ada mean squared error, rata-rata dari kuadrat selisih antara nilai asli dan prediksi. Jadi ini tuh memberikan penalti sangat besar pada outlier karena dikuadratkan ya. Di sini juga ada rumusnya. Kemudian ada root mean squared error. Jadi kuadrat dari MSI. Jadi interpretasinya lebih mudah karena satuannya kembali sama dengan satuan target aslinya. Jadi misal kita memprediksi harga dalam dolar, RMSI-nya juga dalam dolar. Jadi ini rumusnya juga bisa dilihat lebih simpel. Kemudian ada mean absolute error, rata-rata dari nilai absolut kesalahan prediksi. Jadi lebih toleran terhadap outlier dibandingkan MSI atau RMSI. Bisa di scroll ke bawah, Farel. Oke. Di sini ada rumusnya juga. Kemudian ada R squared atau coefficient of determination. Ini mengukur seberapa besar variansi dari target yang dapat dijelaskan oleh model. Nah, biasanya nilai 1 itu merepresentasikan nilai sempurna, dan jika bernilai negatif, model itu lebih buruk dari sekedar menebak nilai rata-rata. Di sini ada rumusnya juga. Nah, kelemahan si R-square ini nilainya akan selalu naik jika kita menambahkan fitur atau variabel baru, meskipun fitur tersebut tidak relevan gitu ya. Makanya kita atas ini menggunakan adjuster R-square. Oke, nah sekarang kita masuk ke Iya. Oke, sekarang kita bakal masuk ke kapan cara memilih matriks tertentu ya. Nah, kalau kasus klasifikasinya itu yang pertama datanya seimbang, maka silakan gunakan akurasi atau ROC, AOC tadi. Kalau misalnya data imbalance, jangan gunakan akurasi. Iya. Karena memang jika 99% data kelasnya 0, model yang selalu menebak 0 akan mendapatkan akurasi 99%, seperti yang kita jelaskan tadi ya. Namun model ini sama sekali tidak berguna. Gunakan F1 score, balance akurasi, atau PROC. Nah, ini ada cost of error.
Ini kalau kita threshold versus probabilitas dalam tuning ya tentu saja F1 score, precision, recall bergantung pada batasnya juga dan ROC itu mengevaluasi probabilitas secara keseluruhan tanpa terpaku sama threshold. Nah, kurang lebih begini. Ini ada contoh perbandingannya juga ya. Model A itu memprediksi semuanya sah. Model B itu menemukan 3 fraud tapi membuat 5 alarm palsu. Jadi dia banyak true negatifnya tuh. Nah, jadi ranking model sangat bergantung pada metrik. Inilah mengapa tujuan bisnis harus didefinisikan sebelum menulis satu baris kode pun. Jadi kita tuh harus tahu purpose-nya itu buat apa dari sebuah programnya juga. Nanti juga ada implementasinya. Ada latihan soal juga. Nanti kita bisa coba latihan-latihan mandiri. Ini kita lanjut aja ya, ke dua Ke keyword keempat. dua keyword terakhir. Nah, sekarang kita ke keyword keempat yaitu ROC curve. Tadi kan sempat disinggung, jadi kita bakal coba Iya, bahas ya. Nah, jadi ROC curve ini memang performance metric juga, tapi itu satu hal yang memang uh, cukup spesifik ya karena digunakan dalam kondisi-kondisi tertentu. Nanti kita coba lihat di iya. sini. Nah, di sini nih. Jadi receiver operating karakteristik kebanyakan ROC curve. Jadi dia itu menghitung di bagian bawah atau classification do the change with AOC 0.5. Jadi true positifnya sama dengan sensitivitasnya, ada false positive rate-nya, ada ROC curve-nya, yang ini sama juga area under curve. Nah, jadi ini adalah AOC-nya atau area under curve. Jadi mungkin kita coba langsung masuk saja. Nah, jadi dia tuh langsung dibuka. Uh, Memahami sebuah nilai akurasi itu mudah, tapi bagaimana memahami model kita itu berperilaku pada tingkat keraguan adalah ciri sejati seorang data scientist. Mm-mm. Mari kita bedah konsep ini agar akar intuisinya hingga praktik code-nya. Nah, mungkin bisa dibaca ya, Lip? Jadi yang pertama ada intuisi dasar atau TPR, FPR, dan peran threshold. Jadi model klasifikasi seperti logistic regression atau random forest itu jarang langsung menghasilkan output kelas yang baku 0 atau 1. Mereka itu umumnya menghasilkan probabilitas. Misalnya kemungkinan 0,8 bahwa email ini adalah spam. Ini itu untuk mengubah probabilitas menjadi keputusan akhir, maka kita butuh threshold, yaitu ambang batasnya. Jadi jika threshold kita di set di 0,5, berarti probabilitas di atas 0,5 itu menjadi positif, sisanya akan negatif. Jadi bagaimana jika kita geser thresholdnya? Nah, disinilah dua metrik ini berperan. Yang pertama, ada true positive rate atau recall sensitivity. Jadi dari semua data yang benar-benar positif, berapa persen yang berhasil ditebak oleh model. Nah, ini ada rumusnya juga untuk true positive rate. Kemudian ada false positive rate. Jadi dari semua data yang benar-benar negatif, berapa persen sih yang salah ditebak sebagai positif atau alarm palsu? Di sini ada rumusnya juga false positif. Kemudian membentuk ROC curve. Jadi kita di sini menghitung TPR dan FPR berulang kali dengan menggeser threshold dari 1 turun perlahan hingga ke 0. Kemudian kita memplot titik-titik atau FPR di sumbu X, TPR di sumbu Y. Jadi garis yang terbentuk dari titik-titik itulah yang disebut ROC curve. Oke. Nah, sekarang kita coba lanjut Mungkin ke bisa lebih tergambarkan mungkin kalau ada gambarnya gitu ya. iya betul ya. Nanti coba kita coba Iya, share visualisasinya ya. Jadi agak sulit juga membayangkan kalau full text gitu sebenarnya. iya. AOC adalah luas area di bawah kurva. Nah, jadi kalau kita coba lihat gambarnya, nah ini adalah Nah, AOC-nya tadi. ini ada ROC curve. Ini adalah area under curve. Jadi ini adalah ROC curve-nya. Ini ada ROC curve-nya juga. Dan width AOC 0,92. Nah, jadi kita lihat AOC itu adalah luas area di bawah kurva. Nilainya berada di rentang 0 hingga 1. Secara intuitif, AOC itu mengukur seberapa baik model memisahkan kelas positif antara positif dan negatif. Jika saya mengambil satu data positif acak dan satu data negatif acak, AOC adalah probabilitas ya bahwa model memberikan skor prediksi lebih tinggi pada positif dibandingkan negatif. Jadi juga ada AOC nih. AOC 0,5 berarti model kita itu setara dengan melempar koin. Jadi kayak probabilitasnya itu adalah 50% gitu. Ini ada penjelasannya ya. Ini kan ada AOC 0,2, 0,3.
Nah, kalau 0,7 sampai 0,8 performa model diterima dan acceptable karena baik. acceptable. Kalau 0,9 deh, kalau lagi-lagi skora tinggi dari skala 1 sampai 10, nah itu adalah harus hati-hati, yang artinya apakah terjadi data leak edge atau bukan. Nah, kelebihan AOC itu scale invariant, dia itu cuma peduli pada ranking probabilitasnya, bukan nilai mutlaknya. Jadi dia tuh bisa mengevaluasi performa model di semua kemungkinan result secara sekaligus. Nah, ini yang terakhir bisa lanjut lip satu-satu ya, kita zigzag aja penjelasan. Mm-mm. Ada ROC versus precision recall atau PR. Nah, ini tuh jebakan paling umum ya di industri. Jadi kita tuh menggunakan ROC. Jadi saat kelas data kita itu seimbang atau balance. Atau saat true negatif itu sama pentingnya dengan true positif. Nah, sedangkan kita tuh gunakan PR curve. Jadi kita ketika datanya sangat imbalance, misal 1% positif dan 99% negatif. Nah, kenapa? Karena pada data imbalance, jumlah aktual negatif itu sangat besar. Nah, akibatnya, pembagi pada rumus FPR itu menjadi sangat besar, membuat nilai FPR itu terlalu terlihat sangat kecil, mendekati nol, meskipun ada banyak false positif. Nah, ROC itu akan tampak sangat bagus dan menipu. Nah, sebaliknya, jika metrik precision tidak memasukkan unsur TN sama sekali, PR curve itu akan jauh lebih jujur menelanjangi performa model pada kelas yang minoritas. Oke, nah sekarang kita bakal Iya. baca soal erosi dan miliki operating point atau thresholdnya. Jadi sudut kiri atas pada grafik ROC. Ini ya, sudut kiri atasnya. Mm-mm. Grafik ROC itu adalah kesempurnaan. Namun di dunia nyata kamu harus milih satu titik di sepanjang kurva untuk dijadikan threshold operasional atau operating point-nya. Satu titik ya di antara Satu banyak titik titik. ya. Nah, konsekuensi milih titik kalau kita geser ke kanan atas, dia itu bakal melonggarkan threshold-nya. Misal turun ke 0,2 lebih agresif menebak positif. True positive rate-nya naik, tapi false positive rate-nya juga naik. Kalau dia lebih ke bawah ke sini, nah berarti dia mengetatkan threshold-nya. Jadi kayak model sangat berhati-hati. False positive rate-nya turun, dia tuh lebih apa ya, lebih was-was lah dibanding yang ini tadi. Jadi ya ini lebih hati-hati, tapi ini lebih apa ya, lebih lebih kuat lah ibaratnya. Ini dari contoh langkah-langkahnya ya. Nah, ini sudah dikasih tabel untuk prediksinya. False positive rate, true positive rate-nya sesuai dengan rumusan. Ya lagi-lagi ada implementasi. Contohnya ya ada diagnosa kanker, ada filter spam email, sama juga deteksi fraud atau keuangan. Tadi contohnya kita juga udah paham ya untuk Iya, penggunaannya. sudah kita bahas juga. Nah, sekarang kita bakal coba lanjut ke yang terakhir ya, Lip ya. Iya, keyword Keyword terakhir. terakhir, yaitu Ada underfitting, underfitting, overfitting, dan overfitting, dan hyperparameter hyperparameter tuning. tuning. Good. Jadi hyperparameter tuning itu seingatku yang diajarin kemarin yaitu bagaimana cara kita melakukan setting algoritma itu supaya Iya, sesuai dengan uh, hasil yang kita ingin. Bukan sesuai ya, supaya model itu bagus untuk data-data tertentu gitu. Jadi kan namanya tuning atau mengatur, jadi itu bisa mengoptimize gitu. Bagaimana weight optimization-nya, terus juga layernya, dan juga hal lain-lainnya. Nah ini nih jelasin. The same kind machine learning model can require different constraints, weights, or learning rates to generalize different data patterns atau polanya. These measures called hyperparameters. Hyperparameter optimization is the problem of choosing a set of top optimal hyperparameters for a learning algorithm. Jadi intinya ini bagaimana cara kita mengatur sebuah algoritma tersebut agar bisa bekerja secara efisien. Nah, oke, boleh dibaca oleh gimana, Oleh? mm-mm. Kita ke definisinya dulu ya. Jadi kita bayangkan dulu kita belajar untuk ujian akhir matematika. Nah, underfitting ini kamu malas belajar hanya membaca judul bab. Saat ujian, kamu tidak bisa menjawab soal dengan mudah karena modelku terlalu sederhana dan gagal menangkap pola dasar dalam data. Nah, kalau overfitting itu kita menghafal mati semua soal dan jawaban dari ujian tahun lalu. Nah, tapi tidak memahami konsepnya. Jadi saat ujian tahun ini keluar dengan angka yang sedikit berubah, nilai kamu malah hancur. Jadi modelnya terlalu kompleks menghafal noise atau kebisingan pada data latih, akhirnya gagal mengeneralisasi ke data baru. Makanya yang optimal atau good fit ini, kamu belajar konsepnya dulu. Jadi kamu mungkin salah satu atau dua soal
tapi kamu bisa menjawab soal baru dengan baik. Oke, oke. Overfitting aku agak nangkep konsepnya ya. Kayak aku pernah Iya, ngalamin kayak belajar algoritma, aku cenderung menghafal kodenya dibanding memahami kodenya. Jadi mhm, waktu UTS mungkin kadang aku punya miskonsepsi, oh ternyata ya aku hafal kode tapi aku nggak paham sama konsepnya. Itu fatal banget iya, sih. Nah, ini juga ada trade of bias dan variance. Jadi ini adalah hukum fisikanya machine learning. Machine learning kan punya hukum fisikanya ya. Bahkan total error dari modelmu dipengaruhi oleh tiga hal matematis. Ini adalah rumusnya ya, di mana ini adalah irreducible error atau noise bawaan data yang tidak bisa dihilangkan. Ya contohnya kalau noise bawaan data, kalau misalnya kita memprediksi sebuah data dari suara, noise atau suara background itu adalah noise-nya. Nah, iya, bias adalah kesalahan karena asumsi. Kalau variance itu kesetiaan pada buta data latih. Maksudnya seberapa sensitif model terhadap situasi. Kalau trade-off itu menurunkan bias sebagaimana menaikkan variance dan sebaliknya. Oke, lanjut. Olip. ini cara mendeteksinya di praktik. Jadi kita mendeteksinya itu dengan memplot learning curves atau akurasi error di sumbu Y versus jumlah data latih atau jumlah di sumbu X. Jadi yang pertama ini ada gejala underfitting, error di data training yang tinggi. Jadi keduanya itu datar dan berdekatan, tapi di tingkat performa yang buruk. Nah, kemudian ada gejala overfitting, yaitu error di data train yang sangat rendah, bahkan mendekati nol. Jadi errornya ini di data validation tinggi atau tiba-tiba melonjak naik setelah titik tertentu. Nah, di sini tuh menyebabkan ada celah atau gap yang sangat besar antara kurva train dan validation. Dan di sini ada teknik mengatasi overfitting-nya dulu ya. Bisa di scroll rel. Oke, jadi tekniknya itu kalau misalnya model kita itu terlalu menghafal, maka kita harus menghukum kekompleksannya. Maksudnya kita tuh harus ya, melakukan tuning dari prosesnya. Itu ada yang pertama ada regulasi ya. Jadi L1 itu atau lasso sama L2 itu adalah reach. L1 per lasso dan L2 per reach menambahkan penalti pada fungsi biaya. Kemudian ada melakukan pruning atau pangkas pohon juga pada decision trees batasi kedalaman maksimal atau max depth-nya atau jumlah sampel minimum dari daunnya. Terus drop out neural networks. Jadi mematikan secara acak sekian persen neuron pada setiap iterasi pelatihan agar jaringan tidak terlalu bergantung pada neuron tertentu. Nah, kalau data augmentation dan lebih banyak data, cari paling ampuhnya adalah jika data gambar itu ya diputar diputar atau balik aja gambarnya biar dia bisa paham sama polanya. Lebih banyak data memaksa model mencari pola umum. Kalau early stopping itu menghentikan proses training dulu. Jadi ya sebelum validation errornya mulai naik, jadi ya harus di tuning dulu. Nah ini cara Mm-mm. mengatasi underfittingnya. Gimana tuh? Nah, kalau yang ini tuh untuk mengatasi underfitting. Jadi, jika model kita terlalu bodoh atau sederhana, kita menggunakan model yang lebih kompleks. Jadi, kita pindah dari logistic regression ke random forest atau tambah lapisan layer pada neural network. Kemudian, rekayasa fiturnya atau fitur engineering. Jadi, kita membuat fitur baru yang relevan. Misal, gabungkan kolom panjang dengan lebar menjadi luas. Nah, ini kan dari yang sederhana menjadi lebih kompleks saya. Jadi kita tambahkan fitur polinomial x kuadrat dan x pangkat 3. Jadi kita kemudian kurangi regularisasinya. Jika kita menggunakan SVM, turunkan parameter penalti berdasarkan si nilai C. Nah, ini untuk teknik mengatasi underfitting atau bias yang tinggi. Oke, sekarang kita bakal masuk ke pengantar hyperparameter tuning and nested CV atau cross validation. Jadi parameter yang dipelajari oleh model. Hyperparameter itu diatur sebelum kita melakukan trading. Jadi kita harus cari kombinasi hyperparameter yang terbaik. Nah, cara kita bisa mengetahui kombinasinya itu adalah yang pertama dengan grid research, mencoba semua kombinasi yang kita definisikan, kemudian random search memilih kombinasi secara acak dari distribusi yang kita tentukan. Lalu ada Bayesian optimization, pendekatan cerdas menggunakan hasil sebelumnya untuk memprediksi probabilitas parameter mana yang akan memberikan hasil lebih baik. Dan juga nested CV, cross validation bersyarat untuk evaluasi unbiased. Nah, ini ada contohnya juga ya. Hyperparameter tipikal dan pencarian. Jadi kalau misalnya hyperparameter utamanya dari logis regression itu ya C, inverse dari kekuatan regulasi dari L2-nya tadi. Jadi ya tujuannya supaya C itu kecil mencegah overfitting.
Ini juga ada SPM, Random Forest, dan juga neural networks yang dapat kita baca atau kita pahami di situ. Dan ini juga ada implementasinya dan ada yang lain-lainnya. Nah, mungkin udah ya, berarti udah selesai ya semuanya ya. Sudah selesai kira-kira semuanya. Berarti kita lanjut ke kuis ya, Rel. Oke, kita lanjutkan ke kuis aja. Sekarang tolong buatkan saya kuis singkat dan mudah untuk refresh kembali materi. Wait, belum, nggak mau dia. Canvas. Waduh, Di refresh mungkin, Rel. oke coba kita refresh lagi ya. Iya. Aduh, salah copy dong. Masih loading ya ini. Yang Iya. problem apa ya? Coba sekali lagi kalau nggak bisa ya, Bang. Berarti kita latihan atau kuis mandiri aja. Waduh. Oke, mungkin Gemini-nya lagi error ya. Lagi Iya. ngambek juga. Berarti emang kita harus coba kuis latihan mandiri dulu ya. Materinya cukup cukup kompleks, jadi ya nggak apa-apa lah ya. Kita sekali. Buat belajar nanti kita berarti di terakhir atau tugas yang kelimanya kita bisa buat lebih banyak gitu soalnya. Iya. Oke, mungkin bisa kita cukupkan dulu ya, Lip, ya. Iya. Oke, baik. Mungkin sekarang kita cukupkan aja karena sudah berlangsung sekitar 47 menit. Maka itu saya cukupkan. Saya sendiri Watkarel Fatir dan Dan saya Olivia Fazzatunisa mengucapkan mengucapkan terima terima kasih kasih. banyak. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku tutup ya.